أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifahalukum? Bagaimana kabar anak-anak semua? Ustadz berdoa semoga anak-anak di rumah, anak-anak dimanapun berada, Allah senantiasa melindungi anak-anak semua. Baik anak-anak, alhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini Ustadz Rizky akan berkisah kisah nubuat yang ke-16, yaitu kisah Nabi Sulaiman alaihi salam. Anak-anak, kisah ini ada dalam hadis sahih yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kisah ini ada dalam sebuah kitab yang bernama Kitab Kisah Nubuat dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kitab ini ditulis oleh Syekh Dr. Umar Sulaiman Al-Ashqar. Anak-anak bisa meminta kakak kalian atau orang tua atau siapapun untuk membacakan kisah ini jika anak-anak ingin mendengarkan atau ingin tahu kisah yang lebih dalam. Nah, hari ini Ustadz akan berkisah tentang kisah Nabi Sulaiman alaihissalam. Ingin tahu kisahnya? Simak ya anak-anak. Anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kisah Nabi Sulaiman sungguh kisah yang sangat luar biasa. Karena Nabi Sulaiman adalah seorang nabi sekaligus seorang rasul. Seorang nabi sekaligus seorang rasul. Ya sudah pasti ya, iya. Maksud Ustadz bukan itu. Maksud Ustadz adalah seorang nabi sekaligus seorang raja. Ya kalau seorang rasul ya pasti seorang nabi. Tapi kisah Nabi Sulaiman ini unik anak-anak. Karena sangat jarang ada rasul, nabi, tapi juga raja. Dan ini jarang. Dan kisah ini sangat luar biasa karena Nabi Sulaiman itu Allah berikan mukjizat yang sangat luar biasa. Allah Subhanahu wa taala memberikan mukjizat kepada Nabi Sulaiman itu banyak sekali anak-anak. Yang pertama, Nabi Sulaiman bisa berbahasa hewan. Jadi Nabi Sulaiman tahu kalau hewan-hewan pada berbicara, Nabi Sulaiman tahu apa yang hewan-hewan itu bicarakan. Itu yang pertama. Nabi Sulaiman menguasai bahasa hewan. Yang kedua, Nabi Sulaiman mampu menundukkan angin. Jadi ketika ada angin, Nabi Sulaiman bisa naik angin. Lebih cepat daripada sepeda, lebih cepat daripada motor. Dan angin ini lebih cepat daripada pesawat terbang. Nah, angin langsung sampai ya. Nah, ini yang kedua, bisa mengendalikan angin. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan, memberikan mukjizat kepada Nabi Sulaiman untuk menundukkan jin. Jadi setan, jin itu semuanya takut kepada Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman juga tentu bisa bicara dengan mereka. Dan 3 mukjizat ini Allah berikan kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Nah, anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada suatu ketika Nabi Sulaiman alaihissalam bersumpah bahwa pada suatu malam Nabi Sulaiman akan mempunyai anak dari 99 istrinya. Jadi waktu itu anak-anak, malam hari itu Nabi Sulaiman mempunyai istri sebanyak 99. Ini adalah aturan, ini adalah syariat pada zaman dahulu. Berbeda dengan zaman hari ini. Kalau zaman hari ini kita sebagai umat muslim, Allah Subhanahu wa taala memberikan aturan bahwa seorang laki-laki maksimal hanya bisa menikahi 4 istri. Berbeda dengan zaman dahulu di zamannya Nabi Sulaiman alaihissalam, Nabi Sulaiman bisa mempunyai istri sebanyak 99. Jadi anak-anak, ini adalah aturan pada zaman dahulu.
Loh, nah, pada zaman dahulu di waktu itu Nabi Sulaiman mempunyai istri sebanyak 99. Malam hari itu Nabi Sulaiman bersumpah bahwa dia akan mempunyai anak dari 99 istrinya dan semuanya pasti akan jadi pejuang-pejuang Islam. Itu sumpah Nabi Sulaiman alaihi salam. Waktu Nabi Sulaiman bersumpah, ada yang mengingatkan. Dan yang mengingatkan ini adalah malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, malaikat ini mengingatkan, "Wahai Nabi Sulaiman, ucapkanlah insya Allah." Ucapkanlah insya Allah. Ini peringatan atau nasihat dari malaikat yang ada di sampingnya. Tapi anak-anak, kata para ulama, waktu itu ketika Nabi Sulaiman dinasehati oleh malaikat, Nabi Sulaiman ini mungkin sedang sibuk atau sedang tidak fokus dengan nasihat yang diberikan. Sehingga Nabi Sulaiman lupa mengucapkan insya Allah. Jadi ketika Nabi Sulaiman bersumpah di depan orang-orang waktu itu, saya akan mempunyai anak dari 99 istri saya ini, dan semua anak saya pasti akan jadi pejuang Islam. Tapi lupa mengucapkan insya Allah. Nah, akhirnya anak-anak, dari 99 istri tadi tidak ada satupun yang lahir seorang anak. Jadi nggak ada yang lahir anaknya, nggak ada yang lahir, tidak ada satu bayi pun yang lahir dari 99 orang ini. Kecuali, ingat ya, kecuali itu pengecualian. Jadi dari 99 tadi kan nggak ada anak. Ada satu istri yang melahirkan, tapi bayi yang lahir ini hanya separuh manusia. Jadi hanya wallahu alam, hanya separuh manusia, bentuknya itu separuh manusia. Sehingga itu pun tidak bisa disebut sebagai manusia. Nah, anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita mendapatkan pelajaran yang sangat luar biasa dari kisah ini. Bayangkan, seorang rasul, seorang nabi, seorang raja bersumpah bahwa dia akan memiliki anak dari 99 istrinya. Ternyata tidak ada satu anak pun yang lahir, kecuali hanya satu orang istri yang melahirkan. Itu pun anaknya bentuknya separuh manusia. Bayangkan, ternyata anak-anak, seorang rasul, seorang nabi, seorang raja yang ketika bersumpah tidak menyebut asma Allah, yaitu insya Allah, ternyata bisa saja kejadian ini terjadi. Allah bisa membuat Nabi Sulaiman tidak mempunyai kekuasaan apapun. Allah bisa membuat 99 istrinya tidak ada yang lahir bayi satupun. Nah, anak-anak, di sini kita mendapatkan pelajaran yang berharga. Betapa pentingnya kita mengucapkan insya Allah ketika kita mau bersumpah maupun kita mau berjanji. Maka setelah peristiwa ini kita jadi tahu bahwa ketika kita berjanji kepada orang lain, jangan lupa mengucapkan insya Allah. Misal anak-anak di rumah ditanya sama temennya, Fulan, kamu besok berangkat ke rumah nenek jam berapa? Nah, kalian jawabnya begini yang benar, aku besok berangkat ke rumah kakek pukul 7, insya Allah. Nah, gitu cara jawabnya. Jadi ada kata insya Allah. Semoga dengan kata insya Allah itu Allah mengabulkan keinginan kita. Karena begini anak-anak, Ustadz akan menyampaikan beberapa kaidah yang ada dalam kitab Kisah Nubuat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam kitab ini dijelaskan bahwa ketika kita berjanji dan kita tidak mengucapkan insya Allah, kalau kita sampai gagal memenuhi janji kita, kita dikatakan ingkar janji, atau kita dijuluki orang yang tidak bisa mentaati janjinya sendiri.
Nah, berbeda kalau kita mengucapkan insya Allah. Semoga dengan kata insya Allah itu kita ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalaupun kita sudah berusaha menepati janji, kok ya qadarullah, ya Allah mentakdirkan kita tidak bisa memenuhi janji itu, kita masih bisa untuk memohon ampun pada Allah karena kita tidak mampu memenuhi janji. Tapi kita sudah mengucapkan insya Allah. Jadi anak-anak, penting sekali kepada Ustadz, anak-anak dan kita semua mengucapkan insya Allah ketika kita melakukan suatu janji kepada orang lain. Misalkan contoh yang kedua lagi, ketika anak-anak akan mengerjakan pekerjaan rumah, ketika pulang dari tempat belajar, pulang dari sekolah misalkan, hari ini aku akan mengerjakan PR jam 3 setelah sholat asar. Ucapkanlah insya Allah. Jadi itu ya anak-anak ya, jangan lupa mengucapkan insya Allah. Anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah akhir dari kisah yang bisa Ustadz berikan pada kesempatan kali ini. Semoga Ustadz dan anak-anak serta semuanya yang mendengarkan kisah ini dapat mengamalkan hikmah, yaitu mengucapkan insya Allah ketika berjanji. Baik anak-anak, marilah kita tutup kisah ini dengan membaca hamdalah, istighfar, dan kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin, astaghfirullah wa atubu ilaih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Ustaz akhiri, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله رب العالمين